ada beberapa belas rak kitab. Kemudian tamunya bertanya kepada Habib Sahib, Beb, ini yang pernah Anda baca yang mana saja? Oleh beliau dijawab, pertanyaan kamu salah. Seharusnya kitab mana yang belum saya hafalkan. Jadi beliau sudah menghafal semua kitab yang ada di rumah. Sampai-sampai kalau kata teman saya yang jadi peladen di situ, dari titian tangga dari rumahnya beliau itu di lantai 2. Naik, mungkin biasanya kan ada jeda ya. Nah di situ tuh beliau menyempatkan 5 menit untuk baca dan sudah ada rak kitab yang khusus pakai untuk membaca 5 menit baru melanjutkan naik tangga. Banyak contoh-contoh dari beliau-beliau yang memang sangat cinta dengan ilmu. Karena memang di akhir zaman ini orang dengan ilmu agak anti. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Dari yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, sambil saya menyapa, ada Mbak Linda, Mas Faidil, Pak Edwin, dari Bremen juga, Mas Jundu dari Bremen, Muhammad Ikro, dari mana? Nanti tolong saya, karena saya tidak kenal semua ini. Ada Mas Nadim dari Bremen, Muhammad Syarifuddin, Mas Arif, Mbak Ratna, Mbak Sofatun Nida, Mbak Yulia. Biar Pak Ustadznya tahu nih dari mana saja. Silakan yang dari luar Bremen mungkin. Ini saya malam-malam sambil jaga ini. Kebetulan di sini sedang liburan. Ronda. Jadi jaga pesantren. Ini karena ada corona, akhirnya anak-anak diliburkan ini. Pondok Putra yang di dalam ini Pondok Putri. Jadi untuk beberapa waktu mungkin ya mudah-mudahan segera membaik lah. Amin, amin, amin. Jadi di Indonesia pun sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sadam Haikal. Ya, Sadam Haikal Mubarak dari Kutan. Tadi kan minta ini perkenalan gitu. Iya. Jadi siap. Ya. Tadi barusan banget pas lagi sore itu linknya baru datang. Sedangkan teman saya di Indo itu ada juga yang minat ternyata, tapi ternyata terlalu malam, jadi udah pada tidur duluan. Ya, semoga kedepannya linknya jangan dadakan ya, gitu. Terima kasih. Ya, siap. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mas Adam. Ya, insya Allah nanti ya. Kita ingin ini istiqomah ya, Ustadz. Istiqomah kalau bisa setiap minggu, setiap Kamis malam kita rutinkan. Insya Allah sesuatu yang rutin, insya Allah akan lebih baik mungkin ya. Yeah. Dan kita bisa katakan nih kita ini gitu ahabul a'mal lillah gitu kan. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Yang paling dicintai Allah itu yang continue walaupun sedikit. Nah, itu dia. Betul. Baik, silakan Bapak Ibu yang atau teman-teman yang lain yang mau menyapa ataupun bertanya. Karena insya Allah kita akan rawat grup pengajian ini. Ya, ternyata tadi tidak hanya dari Bremen, Jerman ya, ternyata ada dari Hamburg, ada juga dari Indonesia juga join. Jadi silakan saja, ini terbuka bagi umum, bagi yang ingin ikut mengkaji, belajar tentang ilmu hadis ini. Dan kita ini jumlah hadisnya ada 40 ya Ustaz ya? Yang ini ada kalau di yang ada di keterangan dari beliau memang namanya arba'in, cuman mungkin ada tambahan jadi menjadi totalnya 59 hadis.
kemungkinan nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin 3-3 atau bagaimana. Mudah-mudahan sehat semua. Ini corona juga segera hilang mendekati puasa. Amin, 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 amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Zikri Nur Habibi. Saya dari Hamburg. Terima kasih sebelumnya ini sudah diinformasikan dan diberi kesempatan untuk gabung. Kalau untuk di Hamburg sendiri tadi saya izin untuk memperkenalkan diri, ada saya dan juga ada Mbak Dea juga nih sudah gabung, Dea Day. Kemudian juga tadi karena saya sempat share juga ke teman-teman, ada teman dari Indonesia juga Ustadz ini gabung, Ratna. Kebetulan. Alhamdulillah. Nah, iya. Selanjutnya saya mohon izin bertanya ini Ustadz, tadi Ya, silakan. agak sedikit terpotong karena koneksinya tadi agak terganggu. Saya tadi sempat dengar kalau untuk niat itu ada yang bisa digabungkan, kalau tidak salah tadi untuk yang puasa itu Ustadz. Ya, Itu tadi saya penjelasannya agak terpotong, mungkin boleh dijelaskan lagi Ustadz, mohon maaf. siap. Jadi untuk niat ini suatu keistimewaan juga. Untuk zaman nabi-nabi sebelumnya nggak ada. Karena syariat Kanjeng Nabi Muhammad ini syariat yang mudah. Kalau dulu zaman Nabi Musa itu kalau baju kena najis harus dipotong, area najisnya dipotong, dibuang, tak bisa disucikan. Baik untuk niat puasa yang digabung, misalkan kita punya qadha puasa. Kita punya qadha puasa kemudian bertepatan dengan hari Kamis. Ini nanti bisa kita niatkan bareng ataupun sebagian ulama mengatakan tidak usah diniati lagi. Jadi cukup niat qadha puasa, otomatis dapat pahala puasa Kamis. Misalkan tadi hari Kamis atau mungkin hari Senin, kita niat puasa qadha tapi pas ketepatan dengan hari Senin. Ada yang mengatakan harus diniati bareng, ada yang mengatakan tidak usah diniati, otomatis kita dapat pahalanya juga. Sama dengan ketika kita tahiyatul masjid, misalkan kita besok mau Jumatan, di Jerman ada Jumatan. Apa libur dulu? Sementara ini libur dulu. Oh, Kalau sementara libur sih masih libur dulu Ustadz. Jadi misalkan kita masuk masjid nih, itu kan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kita mau sholat duha belum? Nah, bisa nanti digabung. Tahiyatul masjid, digabung sholat duha, digabung sholat wudhu, sholat sunnah wudhu, jadi 3. Ada ulama yang mengatakan harus dibaca semua niatnya 3-3-nya, tapi ada ulama yang lebih mempermudah lagi, nggak usah, cukup saja kita niat duha. Itu semua yang 2 akan tercover dalam sholat itu sendiri. Begitupun juga ketika kita puasa. Sudah jelas Mas Adam? Baik Ustadz, terima kasih sudah jelas. Ini kayaknya masih punya hutang apa mau sholat puasa sunnah apa gimana? Oh iya. Iya nih Ustadz, kemarin kalau di Jerman kan puasanya panjang, jadi Panjang, kemarin iya. ada berhalangan karena sakit, jadi harus ganti nih. Iya, semoga sehat selalu, kuat fisik. Amin, amin, amin. Juga untuk teman-teman yang putri utamanya, ini kita sudah mau mendekati puasa, jangan lupa utangnya dibayar. utang puasa maksudnya. Baik, silakan yang lain kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung saja Melden. Tentang niat tadi cukup luas ya. Bisa mencakup ke masalah keputrian. Nanti ada hadis-hadis tentang keputrian juga ya Ustaz ya? Ada nanti banyak juga yang berhubungan dengan kewanitaan, bagaimana menjadi wanita yang sekuat lagunya itu. Apa Aisyah? Yang itulah, ini yang lagi rame. Lagi viral. Viral. Banyak orang yang pro kontra. Kalau saya sendiri nggak masalah, itu namanya syair itu kan orang yang mempunyai sastra dan dia
mengungkapkan dengan bahasa yang bebas. Kalau dalam seni itu kan bebas. Ada yang memperkarakan itu kenapa nggak pakai Sayyidah ataupun Siti gitu. Nggak masalah. Kalau dalam pandangan saya, yang penting tujuannya adalah untuk tahu, mempelajari sirah. Oh ternyata Kanjeng Nabi itu nggak serem yang kita pahami, ataupun bagaimana sih keadaan beliau ketika bersama dengan istrinya. Ya, ada sisi-sisi romantisme gitu ya. Sisi-sisi romantisme, kadang kita juga harus jangan kaku kan. Sekelas Kanjeng Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah, yang katanya kekasihnya Allah, pun dengan istrinya juga fair, cair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi saya perkenalkan lagi ya. Tadi udah. Saya Giri dari Bremen. Saya ada pertanyaan nih, Ustadz. Silakan. Tadi kan disebutkan setiap amal tergantung dari niatnya. Betul. Ada nggak amal-amal yang umpamanya dalam hal sholat niatnya itu dilakukannya di tengah-tengah gitu, sholat sunat gitu, tiba-tiba, wah ini saya tadi sudah niat belum ya? Terus ketika sholat itu niat. Ragu. Nah, lagi boleh nggak? Iya. Berarti dia sudah sholat cuman ragu gitu ya? Nah, terus ketika di tengah-tengah keingat, wah saya tadi udah sholat belum ya? Saya buatnya lagi niatnya gitu. Gimana gitu, Ustaz? Jadi kita kembali ke sholat itu kan punya rukun ya. Salah satu rukunnya, rukun sholat itu ada 3. Ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Hati, gerakan, dan ucapan. Nah, salah satu yang namanya rukun itu harus terpenuhi dari mulai awal sampai selesai. Nah, ini untuk niat sendiri, dia mempunyai posisi yang paling penting, yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita di pertengahan, misalkan ragu, ini sholat, tadi saya niat sholat apa ya? Sholat duhur apa asar ya? Kan gitu kan? Iya. Tadi saya sholat duhur, niatnya apa sholat asar niatnya? Tinggal nanti, kalau misalkan dia bisa menghilangkan keraguannya dengan cepat, oh ini, ingat saya nih, sholat duhur nih, nggak lama dalam kebingungan, maka sholatnya bisa terus. Tapi kalau dia ragu, tapi dalam waktu yang lama, misalkan ini sholat duhur apa asar, lama bisa sampai 1-2 menit, itu nanti bisa menyebabkan sholatnya batal. Kenapa? Karena pondasinya runtuh, akhirnya bangunannya juga ambruk. Jadi untuk kedepannya, makanya ada keterangan mengatakan sebelum kita niat dalam hati, dibantu dengan lisan. Supaya apa? Supaya memori hati, otak, kemudian lisan saling bersinergi. Akhirnya bisa fokus. Kadang yang sering lupa itu kan kalau kita tidak melafadzkan dalam lidah. Kalau hal dengan puasa sunat boleh ya? Apa yang puasa sunat atau kalau puasa sunnah itu gini, Pak. Kalau puasa itu kan ada niat ya. Niat itu katanya harus di awal pekerjaan. Nah, awalnya puasa kan subuh. Di dalam fikih itu ada pengecualian. Untuk sholat, haji, dilakukan niatnya sebelum melakukan. Ataupun berbarengan. Tapi kalau untuk puasa nggak bisa berbarengan. Nah, bagaimana kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah itu dia ada keringanan. Misalkan bangun subuh, kemudian nggak minum, nggak makan, sampai jam 9 pagi, akhirnya dia niat puasa. Nah, untuk puasa boleh, sunnah. Jadi di tengah-tengah melakukan, dia kemudian niat. Itu nggak jadi masalah, karena Kanjeng Nabi dulu sering seperti itu. Pulang dari masjid, kemudian beliau nanya sama istrinya beliau, wahai Siti Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Kemudian Siti Aisyah mengatakan, tidak ada Kanjeng Nabi. Faidzan ana asum. Kalau begitu saya puasa. Nah, dari hadis ini dijadikan dasar jadi untuk puasa sunnah seperti itu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya,
Nama saya Edwin dari Bremen. Tapi Iya, Pak maaf, Edwin. saya telat ikut bergabungnya. Jadi tidak mengikuti isi ceramahnya. Tapi ini niat. Ini kadang-kadang ketika kita mau sholat, kita tidak berniat dulu gitu kadang-kadang. Jadi Iya. karena kita tahu waktu duhur misalnya, mau sholat duhur kayak begitu di dalam hati. Kemudian kita wudhu, apa itu boleh atau tidak gitu, sah tidak sholatnya. Iya. Kita tahu, Jadi dia ini duhur. ini duhur, kemudian takbir gitu ya. Ya, kemudian sholat aja. Kita lupa niat. Gini, untuk kita kan beda-beda, nanti ada beberapa pendapat madhab. Kalau madhab Syafi'iyah, ini jelas harus niat dan dilakukan sebelum ataupun berbarengan dengan takbiratul ihram. Memang ada madhab Hanafi, makanya dalam madhab Hanafi itu hadis yang kita baca tadi, innama al-a'malu, kalau madhab Syafi'i, innama sihatul amal. Sesungguhnya sahnya amal itu harus ada niat. Kalau madhab Hanafi, innama kamalul a'mali. Amal itu bisa sempurna kalau pakai niat. Berarti kalau nggak pakai niat, tetap sah, walaupun nggak sempurna. Itu dalam madhab Hanafi. Tapi kembali lagi, kita ini madhabnya rata-rata orang Indonesia itu Syafi'iyah. Makanya untuk kedepannya, makanya dianjurkan untuk mengucapkan at-talaffuz bin niat. Kita mengucapkan pakai lisan usolli fardhu dhuhri atau Allahu Akbar, supaya membantu kita agar nggak lupa juga, kemudian memfokuskan ketika takbir itu supaya sinkron antara lisan dengan hati. Jadi untuk bagaimana kalau yang sudah ya sudah saja. Yang penting kedepannya nanti kita sholat dengan gaya mazhab kita. Kalau kita mazhab Syafi'iyah, berarti ikut dengan apa yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i, bahwa salah satu rukunnya sholat itu harus niat. Dan niat itu tempatnya ketika takbiratul ihram. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jelas. Ya, sama-sama Pak. Sehat-sehat Sina, sehat-sehat di Bremen. Alhamdulillah sehat. Asalnya dari mana Pak ini, Pak Edwin? Saya dari Bandung, Pak. Oh, dikira saya orang Jawa Tengah apa Jawa Timur, namanya ini. Bianto. Berarti Sundanya, berartinya? Iya, bahasa Sunda bisa lah. Tapi saya sebetulnya nggak ada darah Sundanya. Halo. Oh gitu. Kayaknya darahnya Jawa ya? Ya, darah Jawa dengan Kalimantan. Saya ini keturunan Jakarta sama Sunda, lama di Jawa, temennya orang Madura, tinggalnya di Kediri, sekarang ke Sukabumi. Jadi semua bahasa insya Allah, kalau orang Jawa bilang sakit, insya Allah sedanten kalau sakit bahasane. Manten G. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama Pak, sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mulai saja langkah awal pengajian Mukhtarul Hadis ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita diberikan kesehatan. Ustadz Syarif Fuddin Arif juga sehat di sana, sehingga masih bisa memberikan kajiannya tentang ilmu hadis ini, ilmu yang sangat penting bagi kita semua. Kalau tidak ada lagi, mau saya tutup. Iya, terakhir coba ini dari pesan-pesan dari guru-guru saya yang ada di Lirboyo untuk mungkin juga bisa saya sebarkan ke teman-teman yang di Jerman. Iya, silakan. Terkait dengan wabah corona ini, pertama kita harus tetap hati-hati, waspada, tapi juga jangan sampai ada keyakinan bahwa ini ditimbulkan dari virus. Dalam artian kita harus yakin bahwa memang penyakit dari Allah, tapi sebab musababnya adalah mungkin dari virus tersebut. Kemudian untuk menangkal hal-hal tersebut, ada beberapa yang disarankan oleh beliau-beliau itu bacaan ringan-ringan, ada yang berat, ada yang ringan. Mungkin untuk yang saudara-saudara Jerman nanti bisa saya kasih yang ringan-ringan saja. Mungkin ada yang pernah dengar salawat li khamsatun ataupun tibil kulub,
Ini bisa dibaca setelah sholat 5 waktu. Li khamsatunya bisa dibaca 3 kali, tibil kulub dibaca 3 kali. Kira-kira sudah hafal semua mungkin ya? Yang tibil kulub ya? Tibil kulub sudah. Yang li khamsatun yang li belum. khamsatun itu yang pendek, cuman dua syairan. Nanti mungkin bisa nih untuk menangkal, dan ada keterangan kitabnya, dan ini mujarab. Biasanya kalau ada wabah, penyakit, ketika dibacakan itu aman dari wabah tersebut. Kalau yang dilakukan di Sukabumi, di Jakarta, di Kediri juga sama, itu keliling rumah. Di keliling rumah sambil baca itu. Khamsatun utfi biha arral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Hanya segitu saja. Jadi sambil keliling, sambil selawatan, sambil kita minta kepada Allah mudah-mudahan rumah kita ataupun tempat kita tinggal dijauhi dari virus yang tidak baik. Itu mungkin penutup dari saya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Ditutup doa aja, Ustaz. Silakan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat, kemudian juga semangat. Insya Allah dalam dunia ini tidak ada yang paling penting melebihi talabul ilmi. Kenapa? Karena Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Membaca. Makanya pernah ada ulama ditanya, wahai Syekh, kalau Anda mati kemudian hidup, dikasih waktu misalkan 10 menit, akan kau gunakan untuk apa? Dijawab oleh beliau, 10 menit ini akan saya gunakan untuk mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu, karena sesaat itu kan waktu yang sebentar, mungkin beberapa detik, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kalau 10 menit untuk 1000 rakaat gak mungkin cukup waktu. Tapi dengan kita belajar walaupun hanya mungkin 1 menit, sama dengan orang yang ibadah 1000 rakaat, puasa, kemudian sama dengan jihad fisabilillah. Ke-mute itunya, mikrofonnya. Kepencet ya? Ya, kepencet. Bukan yang bawahnya, yang gambar ini, yang gambar mikrofon. Kembali lagi Sudah? ke yang tadi. Nah, ada. Iya. Mohon maaf. Jadi kita ada waktu luang, walaupun sedikit, mungkin 1 menit, 2 menit. Insya Allah walaupun dari jarak jauh, Allah Maha tahu kita mendapatkan pahala yang telah dijanjikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka sama dengan dia mencari jalan surga. Kalau dulu mungkin pakainya peta, sekarang pakainya GPS. Jadi kita dengan jarak jauh ini menggunakan GPS menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafina wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali al-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang tadi yang belum dapat PDF-nya silakan minta ke saya. Nanti saya akan kirimkan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, niat baik ini. Sampai ketemu lagi di tempat dan jam yang sama di channel ini, channel apa itu namanya,
kajian Mukhtarul Hadis. Insyaallah mudah-mudahan kita niatkan dalam hati kita untuk menuntut ilmu karena Allah, dan ini kalau bisa sampai selesai kita khatam nih insyaallah ya. Mudah-mudahan biar semangat ini. Kemudian feedback ataupun komentar atau untuk perbaikan ke depan bisa langsung komen aja di chatnya di di Skype-nya. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kang Yusuf. Ya, mangga semuanya. Terima kasih Kang Yusuf. Ya, sehat. Sama-sama.